hati semangat yang patah, keringkan tulang hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang. Sekali lagi, ayo sekarang wanita, hati yang gembira. Coba kasih senyuman paling manis di Mesir ke suami. Ke suami, jangan lihat ke saya, ke suami. Ya. Bilang, Papa senang. Papa senang. Oke. Ayo papa-papa, kita nyanyi buat istri-istri kita ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira. Masang selfie rame-rame penuh kamera. Gua di mana? Ya bentar. Oke. Kamera. Cari muka masing-masing. 1, 2, 3, take foto. Kenapa? Ini tidak ada Pak. Datang nanti Pak. Kan? Maksudnya di sini pernah Yusuf sama siapa? Sama Maria, sama Yesus. Oh bukan belum. Bukan di sini. Bukan di sini. Nanti di kota tua Kairo. Bukan ini tempatnya. Ini apa yang sejarahnya di sini? Ini yang tadi, yang gereja mujizat yang Thomas, bukan? Bukan, yang ya. Rasul Thomas. Bukan Rasul Thomas. Yang tadi Santo Simon the Tender yang gunung berbelah. Bukan Simon Petrus juga. Tapi kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami datang berserah penuh kepada Tuhan. Untuk itu, di hadapan tahtamu, kami mau sama-sama belajar agar perjalanan ini bukan hanya tentang tempat ini saja, tetapi perjalanan ini adalah perjalanan mujizat. Kami mau imani itu. Kami tidak mau imani hanya di satu tempat, tapi kami mau imani perjalanan ini perjalanan mujizat. Hamba berdoa ya Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati semua yang sudah Engkau panggil sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Hamba berkatakan, belas kasih Tuhan ada di dalam hatimu. Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupanmu, dan kita semua fokus hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Sejenak kita lepaskan apa yang biasa rutin kita lakukan, dan kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memuji Tuhan, siap untuk mendengar firman Tuhan sejenak dan mengalami kebaikan Tuhan sampai perjalanan ini berakhir. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu sama-sama Pak Ibu. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, ini Abuna ini ya. Kasihnya seperti
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti di hidupku, di hidupku. Amin. Berkalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hidupku, ya di hidupku. Oke, Bapak Ibu, kita mau angkat satu. Terlalu takut, waduh ini ayatnya panjang bener nanti dijelasin satu-satu. Enggak, ini cuma ada 2 bagian aja kok, tapi harus dibaca semua. Ya, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat ke-21. Saya baca lalu Anda bergantian ya. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel. Ya, 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja. Kalau di handphone 2 Kings. Ya, 2 Raja-Raja. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan Yang belum dapat katakan Oke, berarti sudah dapat semua. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kerajaan Israel dan orang-orang yang berkuda. Berkatalah ia kepada raja Israel, taringlah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habisnya. Sudah itu ia berkatalah ia, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkata Elisa kepada raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habisnya. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada waktu perang salib, ini di sebelah kanan kita. Dan kalau Bapak Ibu melihat gunung-gunung yang sudah pindah, dulu ada di sebelah kanan Bapak Ibu, sekarang ada di sebelah kiri Bapak. Mukjizat bisa terjadi dan gunung pindah dari tempat ke tempat. Di dalam Gunung Saladin ini ada tempat, ada masjid, ya, ada masjid namanya Masjid Muhammad Ali. Dan di belakang area itu, di belakang benteng ini Bapak Ibu, di belakang yang mungkin 15 menit, ada Universitas Al-Azhar. Pernah dengar?
You who sit in the high gods, spending the night in Shaddai. Say this, God, you're my refuge. I trust in you, and I'm safe, that's true. He rescues you from hidden traps, shields you from the deadly snares. Under his arms, you're safe at last. No harm will touch you, no despair. Fear not wild wolves that roam at night, nor the arrows that take flight by day. Not the disease in darkness light, nor disasters that burst at midday. He rescues you from hidden traps, shields you from the deadly snares. Under his arms, you're safe at last. No harm will touch you, no despair. He rescues you from hidden traps. Fear not wild wolves that roam at night, nor the arrows that take flight by day. Not the disease in darkness light, nor disasters that burst at midday. Ooh, ooh, ooh. Setelah itu tahun 300 sebelum Masehi, Mesir dikuasai oleh Yunani. Tahun 30 setelah Masehi, Mesir dikuasai oleh Roma. Tahun 30 Mesir dikuasai oleh Roma. Yesus wafat di kayu salib tahun 30. Tahun 30 belum ada agama Kristen di Mesir. Jadi tahun 30 setelah Masehi, setelah Yesus wafat di kayu salib. Yesus punya 12 rasul dan 70 murid. Mereka pergi ke seluruh untuk memberitakan Injil. Yang datang ke Mesir memberitakan Injil pada tahun 6. Tránsito aquí, amigos, es el sector principal de la iglesia, ¿no? Di kayu salib. Rasul Markus datang ke Mesir. Rasul Markus bukan dari 12 rasul Markus dan dia yang menulis satu dari 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus dia yang menulis satu dari 4 Injil. Dan dia datang ke Mesir tahun 61 belum ada agama Kristen di sini. Beliau datang di kota Alexandria memberitakan Injil, tapi susah. Tidak ada yang mau menerima agama Kristen. Setelah dia berjuang memberitakan Injil, ada yang menerima agama Kristen, tapi dari Kaisar Roma, karena Mesir adalah wilayah yang mengikuti kerajaan Roma pada tahun 61. Jadi Kaisar Roma tidak membolehkan agama Kristen, sehingga juga tidak boleh agama Kristen di Mesir saat Rasul Markus datang. Tapi beliau, Rasul Markus memberitakan Injil dan juga dia memberitakan agama Kristen. Dan tahun 68 Kaisar dengar bahwa Rasul Markus memberitakan Injil. Kaisar marah dan akhirnya Kaisar membunuh Rasul Markus di kota Alexandria, dan Rasul Markus dikuburkan di kota Alexandria, dan kuburan dia menjadi gereja pertama di Mesir. Maka dia menanam biji kekristenan di Mesir pada waktu itu tahun 61 sampai 68, abad pertama. Terus sudah ada agama Kristen mulai dari abad pertama, tapi belum mayoritas. Abad kedua, abad ketiga masih berjuang karena tidak boleh menjadi orang Kristen juga selama abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Ada sesuatu yang tidak ada di negara lain. Ada sesuatu
yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena tanah ini tanah suci. Tempat ini sebelum gereja didirikan ini sudah berhubungan dengan Alkitab. Kita ceritanya mulai Yesus lahir di Bethlehem, Israel. Apa yang terjadi setelah Yesus lahir? Raja Herodes mau membunuh Yesus. Kemudian yang tertulis nanti Pak Pendeta akan baca untuk kita di Matius pasal 2. Malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi dan bilang kepada Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir. Mungkin Pak Pendeta akan baca untuk kita ayat itu supaya lebih jelas. Matius pasal 2 ayat 13. Ya, Bapak Ibu, tercatat di dalam kitab suci kita apa yang Anda lihat dan nanti yang akan Anda saksikan. Yaitu di bagian lain nanti Pak Amir akan ikut, akan memandu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa tempat ini seperti yang Pak Amir sampaikan bukan hanya tentang pengetahuan historis saja, tetapi tentang sebuah kebenaran yang terungkap. Karena tempat nanti yang kita kunjungi aslinya itu adalah di bagian bawah. Kenapa bagian bawah? Nanti Pak Amir akan jelaskan. Kita baca dulu kebenarannya di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 ya. Boleh? Penyingkiran ke Mesir. Ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini saya pengen Bapak Ibu baca sama-sama ya. Yang ayat yang ke-15 bagian B. Berarti dari kata hal itu. Sebelum nanti Pak Amir akan lanjutkan lagi. Ya. Matius 2 ayat 15 bagian B. Kita baca ya sama-sama. Untuk suami istri yang tadi saya tanya siapa yang rindu keturunan, rindu terobosan keuangan, rindu mujizat, pegang tangan masing-masing suami istrinya. Kemudian baca ini dengan sungguh-sungguh. Yang datang di sini butuh terobosan pasangan hidup, lalu kemudian kesembuhan, apapun itu, taruh tangan di dada, katakan dengan iman. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Penjelasannya nanti. Yes, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, kita baca di dalam Alkitab yang benar. Matius pasal 2 ayat 13. Kita sebenarnya di sini saat Yesus lahir di Bethlehem, Israel, masih kecil. Kemudian harus pindah ke Mesir sesuai yang ada di dalam Alkitab. Mereka keluar dari posisi lokasi kita di sini ke Bethlehem itu jauh Bapak. Jauh. Kita hari ini ada di Kairo, besok ada di Kairo, lusa kita akan ke kaki Sinai, after lusa, setelah lusa kita akan tanggal 23 ke Taba. Masih perjalanan jauh ke sampai Bapak Ibu ke Bethlehem itu jauh sekali, sekitar 1000 kilo ke Bethlehem. Jadi sekarang sudah ada jalan, dulu tidak ada. Jadi mereka melalui padang. Bisa bayangkan perjalanan yang begitu susah buat mereka. Kemudian mereka berangkat dari Bethlehem, mereka jalan. Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka, Tuhan melindungi mereka sampai mereka tiba di tempat ini abad pertama. Harus membedakan Bapak Ibu. Itu terjadi abad pertama. Makanya Pak Pendeta bilang tempat yang di bawah kita yang namanya gua itu ada sebelum gereja. Abad pertama ketika Yesus, Maria dan Yusuf ke sini ada gua. Mereka disembunyikan di dalam gua yang ada di sini. Apakah gua masih ada? Masih ada. Sebentar saya antar Bapak Ibu masuk turun tangga melihat gua itu tempat aslinya, tempat yang dari abad pertama. Setelah 300 tahun kemudian kami mendirikan gereja di atas gua. Maka kita bilang gereja ini namanya Gereja Keluarga Kudus. Memang gereja ini punya nama Gereja Saint Sergius. Ini satu martir, gereja ini dipersembahkan untuk mereka. Tapi
peristiwa aslinya bahwa kita bilang gereja ini namanya gereja keluarga kudus. Karena gereja Holy Family, karena keluarga kudus bertiga, Maria, Yusuf dan Yesus, mereka mengungsi disembunyikan di dalam gua yang ada di sini. Maka setelah 300 tahun kami mendirikan gereja di atas gua yang dimana Yesus pernah tinggal. Nanti saya akan ajar Bapak Ibu untuk melihat. Kita ambil satu arti dari penjelasan ini Bapak Ibu. Kita datang ke sini bukan karena ada gereja, tapi karena sudah ada di dalam gereja, sudah berhubungan dengan Alkitab. Kita orang Mesir bilang, walaupun Yesus lahir di Bethlehem Israel, tapi tinggalnya di Mesir, maka kita juga dapat bagian dari Holy Land. Itu yang saya jelaskan di dalam bus. Mungkin banyak dari kita, banyak who sit in the high God's presence, spending the night in Shaddai's shadow. Say this, God, you're my refuge. I trust in you, and I'm safe, that's true. He rescues you from hidden traps, shields you from the deadly snares. Under his arms, you're safe at last. No harm will touch you, no despair. Fear not wild wolves that roam at night, nor the arrows that take flight by day. Not the disease in darkness light, nor disasters that burst at midday. He rescues you from hidden traps, shields you from the deadly snares. Under his arms you're safe at last. No harm will touch you, no despair. Gereja ini tidak berbeda dengan gereja keluarga kudus, sama bentuknya sama, ada halaman, ada mimbar, ada ruang maha kudus di atas sana, tidak ada perbedaan Bapak, sama dengan gereja keluarga kudus. Tapi gereja ini tidak berhubungan dengan keluarga kudus. Gereja ini unik dalam sejarah karena gereja ini berhubungan dengan sejarah Kristen. Kalau keluarga kudus mengungsi di gereja yang tadi. Kalau di sini terkenal untuk dua hal.
Yang pertama namanya gereja gantung, dan itu saya sudah jelaskan di luar bahwa di sini di bawah kita ini di bawah kita ada bekas benteng Romawi, dan kami ambil batang pohon kurma taruh di sini, dan kami mendirikan gereja di atasnya. Untuk masuk gereja kita naik tangga, sehingga kita bilang gereja ini namanya gereja gantung. Kenapa dikasih nama gereja gantung? Karena dibangun di atas bekas benteng Romawi yang ada di bawah kita. Jadi di bawah kita Bapak Ibu ada bekas benteng Romawi, dan gereja ini didirikan di atasnya. Maka kita sebut atau bilang gereja gantung, karena dibangun atau didirikan di atas bekas benteng Romawi yang ada di tempat ini. Dulu ada tempat bekas benteng Romawi, dan kami orang Kristen mendirikan gereja di atas. Maka kita naik tangga tadi karena itu adalah di bawah kita ada bekas benteng Romawi. Itu sebabnya kita bilang gereja gantung, atau dalam bahasa Inggris hanging church, hanging tergantung atau gantung. Jadi kita hanging ya. Jadi kita di atas ya. Nomor 2, kenapa gereja ini terkenal? Karena gereja ini dikasih nama juga gereja Bunda Maria atau gereja Perawan Maria, karena pernah terjadi penampakan Bunda Maria di sini. Bunda Maria pernah menampakkan diri di dalam gereja ini pada abad ke-10, dan itu berhubungan dengan gereja sampah, gereja mukjizat. Sebelum mukjizat terjadi, saya sudah bilang gereja Bunda Maria menampakkan diri kepada uskup yang namanya Abraham, dan itu terjadi di gereja ini yang namanya gereja gantung, yang dibangun pada abad ke-4, dan mukjizat terjadi abad ke-10. Berarti waktu mukjizat terjadi gereja ini sudah ada, dan itu sebabnya penampakan Bunda Maria terjadi di sini. Dan kenapa terjadi di sini? Karena ini dulu mulai dari abad ke-4 gereja ini tempat uskup, katedral. Jadi gereja ini dulu katedral Mesir pada abad ke-4 sampai abad ke-10. Dan abad ke-10 ketika Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Pak Abraham, uskup Mesir, terjadi di gereja ini. Apakah ada bukti? Ada bukti. Buktinya di tiang yang di sebelah kanan Bapak Ibu yang dibungkus plastik. Apakah kelihatan? Sebentar saya akan ajak Bapak Ibu ke situ sehingga Bapak Ibu bisa lihat. Yang terlukis di tiang itu adalah gambar Bunda Maria. Dan itu tidak dilukis oleh orang, tidak dilukis oleh manusia. Ini adalah lukisan alami. Waktu Bunda Maria menampakkan dirinya, gambar itu terlukis sendiri, sehingga di semua tiang di sini warna putih, kecuali satu-satunya tiang yang ada di ujung itu yang ada lukisan Bunda Maria, dan itu semacam gambar, tadi bentuknya kayak bentuk gambar Bunda Maria, dan itu penampakan Bunda Maria terjadi di tiang itu. Maka kita bilang gereja Bunda Maria. Selain ibu kota Mesir, Kairo. Besok pagi kita sudah keluar dari ibu kota. Jadi kenapa kita kalau contoh ke Narwas itu hanya di ibu kota, Papyrus itu hanya di ibu kota. Kalau besok, lusa, dan setelah lusa sampai tanggal 24 itu kita tidak bisa di mana-mana, kita tidak bisa juga belanja. Itu semuanya ada di ibu kota. Ya, jadi besok itu tidak ada tempat belanja, lusa tidak ada tempat belanja. Ya, jadi itu semua yang berhubungan dengan khas Mesir.
Tuh, mau foto berdua. $1. No? $20 Indonesia? Hah? The leader? Huh? Leader? Where is the leader? Udah foto? Foto dulu lah. Sini aku fotokan sini. Ini langsung bergerak ini. Hah? Kita langsung bergerak ya? Kemana? Langsung cabut lah dari sini. Oh, dari sini masih ada sping. Oh. Masih ada sping. Jonathan foto dong sama Charles Angel tadi. Biar ada anak-anak muda di sini. Ayo, sini saya Abuna fotoin. Foto Mama. Pakai handphone Majo ya. Boleh ya? Biar grup ini ada generasi ini. Deketan, tapi jangan jauh-jauh dari aku. Ah gitu. Aku sambil ngilangin bayanganku tuh. Tuh. Satu, dua. Ayo, anak-anak muda ayo yang masih single lady, single man, ayo. Iya. Foto di sini, foto. Ayo. Aku nak fotoin, ayo. Ayo sini Kak. Ayo. Semuanya. Mana Kak mana? Mana lagi? Yang masih passerless ya. Bag. Jalan. Luar biasa. Keren. Pertama kali. Keren. Rasanya kayak megah gitu kalau dari sini. Oh, pakein. Biar spingnya kelihatan ya Bunda ya. Keren lah Bunda. Keren bener. Ah, aman aja Bunda. النهارده الخميس كان يا ريت حتى كان التكبيس النهارده الحكم في بلديه النهارده. يا ريت كان التكبيس النهارده ولا حاجه. عليه الصلاه والسلام.
عادي احسن من اللي تقول الحين اهو جينا هنا القاهره اهو طلعنا عصام عصام بس بس القرآن ما حاجة زي انت سمعت Wow bro. Wow. Kita sudah tiba di kaki Bukit Sinai. Bapak Ibu harus pakai jaket ini supaya dia membedakan grup. Jadi ini bagus juga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu air no? Ada yang no air Bapak Ibu? Sebenarnya sih aku rasa sih nggak harus sih, cuman dia mau harus, menurutku sih nggak harus. Takutnya tambah nggak nyaman sih. Dapat 3 lapis ini 4, ujungnya nggak gerak lagi aku. Nggak usah nih. Manis. Nggak usah. Iya, nanti aku gimana? Jadi dia mau lihat.